Selamat datang dalam program kita Melangkah Pasti. Saya ada di tempat yang saya sebut Maha Indah. Sangat-sangat indah karena saya sedang mengagumi pantainya yang tembus pandang, saudara. Iya kan? Kita bisa lihat pasirnya, kita bisa lihat batunya, kita bisa lihat terumbu karangnya. Wow, ini pantai yang luar biasa. Mungkin sudah berkata, ini pendeta ada di mana pendeta? Saya di Pantai Sebanjar. Pantai Sebanjar terkenal dengan ini nih, karang-karang merahnya. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Di belakang saya persis ada Pulau Pura dan di belakangnya ada Gunung Maru, saudara. Lalu di samping saya ada sebuah pulau kecil namanya Pulau Kepa. Lalu di depan saya ini adalah Pulau Alor, saudara. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sedang ada di wilayah namanya Alor Besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin sudah berkata, di mana itu pendeta? Alor itu adalah di wilayah Nusa Tenggara Timur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh saya mengagumi ciptaan Tuhan di sini. Indonesia memang keren. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara sebutlah pernah ke Belanda, pernah ke Australia, pernah ke Amerika, dan pernah ke beberapa negara lainnya, lalu belum pernah mengunjungi Alor, wah ada yang kurang beres, saudara. Karena Alor ini memang keren, Alor ini memang cantik. Dan saya jalan dari kota ke kota, dari kabupaten ke kabupaten, dari provinsi ke provinsi, saya ada pada kesimpulan, Indonesia memang keren. Karena itu sudah yang kasih dalam Tuhan, banyak yang iri dengan bangsa kita, banyak yang mau coba pecah-pecahkan bangsa kita, banyak yang mau provokasi bangsa kita. Tapi sudah yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap diberkati. Dan secara khusus Indonesia punya semboyan yang luar biasa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ada di Kabupaten Alor ini untuk sebuah kebaktian kebangunan rohani. Dan luar biasa, saya melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sore hari kira-kira 1 jam 2 jam sebelum KKR ada hujan, saudara. Tetapi Tuhan menahan hujan ini sehingga jemaat Tuhan tak beribadah. Dan juga masyarakat Alor ini luar biasa, saudara. Meskipun hujan, banyak orang tidak mau kebaktian kalau hujan di lapangan terbuka, tetapi mereka tetap datang mencari Tuhan. Bahkan sementara ibadah berlangsung sempat ada shower, sempat ada gerimis, saudara. Tetapi mereka tak beriman, mereka tak percaya, dan tidak ada hujan sama sekali sampai selesai. Luar biasa, Alor ini diberkati. Dan moto di Alor ini, saya sedang sekali menjadikan Alor ini kenyang, sehat, dan pintar. Saya pikir benar juga, masyarakat itu kalau kenyang, sehat, dan pintar pasti luar biasa. Artinya penanganan pangan diurus, ya kan? Lalu penanganan kesehatan diurus, lalu penanganan pendidikan diurus. Saya pikir memang Indonesia butuh 3 hal itu. Asal perut kenyang, asal tubuh sehat, dan asal jiwa senantiasa sukacita, dan kemudian hidup penuh dengan berkat Tuhan pasti luar biasa. Dan karena itu kenyang, sehat, dan pintar itu 3 kunci yang luar biasa. Kita memang perlu berdoa supaya Indonesia tetap sehat, ya kan? Indonesia tetap pintar dan Indonesia tetap kenyang. Artinya urusan-urusan pangan diberesin dengan betul, lalu urusan-urusan kesehatan, rumah sakit diurus dengan betul, dan urusan-urusan pendidikan diurus dengan betul. Kita perlu berdoa betul supaya bangsa Indonesia bukan hanya alamnya indah, bukan hanya lautnya kaya, bukan hanya hutannya luar biasa, tetapi juga masyarakatnya harus masyarakat yang kenyang, masyarakat yang sehat, masyarakat yang pintar. Dan sehat ini bahwa tubuhnya harus sehat dan jiwanya juga harus sehat dan rohnya harus sehat. Ada banyak orang tubuhnya sehat tapi jiwanya sakit, ya kan? Suka iri sama orang, ya kan? Suka memaksakan kehendak, lalu hidup dengan kebencian, kepahitan, ya kan? Hidup dengan keserakahan. Ini yang saya bilang, mungkin tubuhnya sehat tapi jiwanya sakit. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berdoa betul supaya dari Alor ini maka Indonesia boleh senantiasa melihat hal-hal yang baik. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari tempat ini juga saya mau berbagi firman Tuhan. Karena di Alor ini saya melihat masyarakatnya luar biasa antusiasmenya dalam memuji Tuhan. Bagaimana semangatnya dalam meninggikan Kristus. Bahkan orang-orang mudanya begitu semangat dalam memuji, memuliakan Tuhan, dalam menerima firman, bahkan dalam menyambut pelayanan doa altar atau yang biasa disebut altar call. Dan luar biasa. Ini memang waktu Tuhan untuk kita bertobat, waktu Tuhan untuk kita bangkit, waktu Tuhan untuk kita berserah, waktu Tuhan untuk kita mendekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hanya dekat Tuhan saja
jiwa kita tenang. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau berbagi firman Tuhan dari pantai Sebanjar yang ada di Alor ini. Di tengah-tengah saya melihat gunung yang indah, Gunung Maru di Pulau Pura dan juga Pulau Kepa, dan di antara ini saya sungguh menikmatinya. Lautnya tenang tetapi very clear, sangat jernih, tembus pandang, saudara-saudara. Belum lagi ini apa itu namanya, karang-karang merahnya, terumbu karangnya di sini luar biasa. Dan saya ingin berbagi firman Tuhan tentang jangan bodoh. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hidup Kristen adalah hidup yang diberkati. Hidup Kristen adalah hidup yang bijaksana. Hidup Kristen adalah hidup yang berhikmat. Hidup Kristen adalah hidup yang mengandalkan kasih karunia Tuhan. Kita tidak boleh bodoh, saudara-saudara. Nah, Matius 25 ayat 1-8. Mungkin saudara berkata, ya pendeta, tapi saya nggak sekolah tinggi, saya bukan orang kaya, pendeta. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bodoh nggak ada hubungannya dengan bangku sekolah. Bodoh nggak ada hubungan dengan bangku kuliah. Ada orang yang sekolah sampai S3, profesor, doktor, karburator, kotor sampai bocor-bocor. Ada orang-orang mungkin sekolah sampai S3, saudara-saudara. Tetapi korupsi, saya beri nama itu kan bodoh, ya kan? Sekolah sampai S3 tapi berzina, saya beri nama itu kan bodoh. Orang sekolah S1, orang sekolah S2 tapi hidup dengan kepahitan, kebencian, keserakahan, kerakusan, saya beri nama bodoh, saudara-saudara. Bodoh nggak ada hubungannya dengan bangku kuliah. Bodoh nggak ada hubungan dengan gelar yang dapat kita kenakan di nama kita. Tetapi bodoh berhubungan dengan sifat, karakter, keputusan, langkah-langkah keseharian kehidupan kita. Nah, Matius 25 ayat 1-8 bilang begini, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, this world is not our home. Dunia ini bukan rumah kita. We just passing through. Kita hanya lewat di muka bumi ini. Nah, karena kita lewat, kita bekerja, kita berjuang, kita berusaha. Jadi dunia bukan rumah kita. Dunia tempat kita berjuang. Dunia tempat kita bekerja keras. Dunia tempat kita berusaha. Jadi kalau di tengah dunia ini ada tantangan, ada masalah, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan stres. Karena memang hidup di dunia ini kita harus menghadapi masalah. Tetapi Alkitab bilang, berbahagialah mereka yang menang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup ini bukan ada masalah atau tidak ada masalah. Hidup ini soal menang atau kalah. Hidup ini soal bertanggung jawab atau larut dengan persoalan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya Alkitab bilang pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Berarti kita semua sedang menantikan kedatangan Kristus kedua kali sebagai hakim yang adil, sebagai imam yang mahdi. Makanya Alkitab bilang harinya akan tiba bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Alkitab bilang setiap orang harus menghadap takhta pengadilan Kristus, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus berhadapan dengan takhta pengadilan Kristus. Dan dikatakan selanjutnya yang kedua, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, diantara orang-orang yang beribadah, di antara orang-orang yang menantikan kedatangan Kristus, di antara orang-orang menunggu Imam Mahdi datang kembali, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi artinya outward appearance, penampilan luar semua sama-sama bawa pelita, ya kan? Sama-sama beragama, sama-sama beribadah, sama-sama menggerakkan kegiatan-kegiatan kerohaniannya, ya kan? Tetapi pada kenyataannya 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Nah, perbedaannya bukan pada pelitanya, perbedaannya pada minyak. Berarti ada sesuatu yang unseen, ada sesuatu yang tak terlihat. Dan apa itu yang tak terlihat? Hati dan motivasi seseorang. Makanya ada banyak orang yang tujuannya hanya beragama, bukan mendekat pada Tuhan. Dan selalu saya bilang, orang beragama tapi tanpa bertuhan menjadi orang-orang aneh. Makanya orang sekarang beragama senangnya mengkafir-kafirkan orang. Orang beragama tapi senangnya hidupnya nyakitin orang, bentak orang, maki orang. Lalu hidup dengan pemikiran-pemikiran politik yang berbahaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan tidak sedikit orang-orang beragama sedang dimainkan oleh politisi-politisi sebagai kendaraan-kendaraan yang berbahaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika agama sudah menjadi kendaraan dari para politisi, dunia sedang menuju pada kehancurannya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara bahwa ini saatnya kita bukan hanya beragama. Beragama bukan tujuan dalam hidup ini. Agama hanyalah jembatan untuk kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang beragama tapi tidak beriman, orang yang beragama tapi tidak bertuhan, inilah pusat persoalan di muka bumi ini.
Karena orang-orang kalau beragama tapi tidak bertuhan, hidupnya akan serakah. Hidupnya hanya akan mengumbar hawa nafsu. Dan dia pakai Tuhan, dia pakai agama, dia pakai nama Tuhan, dia pakai kitab suci hanya untuk memuaskan ambisi pribadinya. Ini yang jahat di mata Tuhan. Makanya Alkitab bilang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Yang terlihat di mana dibuli-bulinya. Satu ada minyak, satu tidak. Artinya di hatinya, di motivasi hidupnya yang tak terlihat. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang terlihatnya mungkin sama-sama beribadah. Yang terlihatnya mungkin sama-sama beragama. Tapi beragama bukan berarti bertuhan. Beragama bukan berarti beriman. Alkitab bilang apa? Dari buahnya lah kamu dapat kenal. Dari perbuatannya lah yang dapat kamu kenal. Karena Alkitab dengan tegas berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita boleh bilang beriman. Tapi kalau kita berzina, kita beriman tapi kawin cerai, kita beriman tapi bentak maki orang, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang, beragama tapi tidak beriman, beragama tapi tidak bertuhan. Ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai lama itu tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Perhatikan kalimat di sini, mengantuklah mereka semua. Jadi 5 gadis bodoh mengantuk, 5 gadis bijaksana mengantuk dan tertidur. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kenyataan yang kita bisa lihat di sini, masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya kelemahan. Meskipun kita hidup benar, meskipun kita hidup setia, meskipun kita mengandalkan Tuhan, kita juga punya kekurangan. Nah di saat kekurangan itu, iblis kemudian mendakwa kita. Iblis kemudian mengintimidasi kita. Iblis mulai bilang, kamu tidak layak, kamu tidak sungguh-sungguh, kamu tidak pantas melayani Tuhan. Makanya tidak sedikit orang yang tadinya awalnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, akhirnya tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena nggak tahan dengan intimidasi iblis. Hari ini saya mau bilang, 5 gadis bodoh tertidur, 5 gadis bijaksana juga tertidur. Masing-masing ada kekurangan, masing-masing ada kelemahan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekurangan dan kelemahan bukan untuk di-entertain. Bukan tuh dinikmati, ya saya memang orang yang begini mau diapain. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tahu kita ada kekurangan, kalau kita tahu kita ada kelemahan, bertobat, bangkit, tinggalkan segala sesuatunya. Makanya Paulus pernah berkata, ada duri dalam daging yang adalah utusan iblis yang mengecoh aku. Tapi Tuhan bilang apa? Cukup kasih karuniaku. Justru dalam kelemahan mula kuasaku sempurna. Kadang-kala Tuhan tidak angkat kekurangan kita, tapi Tuhan membuat kita bertobat. Tuhan membuat kita mengandalkan Tuhan. Tuhan membuat kita lebih dekat pada Tuhan. Tuhan membuat kita bangkit dan sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan, saya punya kekurangan. Tuhan, saya punya kelemahan. Kalau saya nggak dekat sama Tuhan, hancur. Kalau saya nggak mengandalkan Tuhan, saya terseret. Kalau saya nggak hidup sesuai dengan firman Tuhan, saya terbawa oleh arus. Makanya selalu saya bilang, banyak orang jatuh bukan karena lemah. Banyak orang jatuh karena terlalu pikir dia mampu, dia bisa. Saudaraku, orang menyadari kelemahan justru hati-hati. Coba orang baru belajar naik mobil, hati-hati sekali. Tapi orang yang 10 tahun, 20 tahun sudah bisa bawa mobil malah sembarangan. Tapi justru yang sembarangan itu yang bisa hancur. Tapi yang hidup hati-hati, dijaga dan ditolong Tuhan. Saudaraku, 5 gadis bijaksana tidur, 5 gadis bodoh tidur. Artinya masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya kelemahan. Tapi di tengah kekurangan dan kelemahan, jangan kita mau diintimidasi iblis. Jangan mau kita ditekan oleh iblis. Jangan mau kita kemudian diintimidasi oleh kegelapan ini. Ini saatnya kita bangkit. Ini saatnya kita bilang, dalam nama Yesus, aku ada kekurangan, aku ada kelemahan, tapi aku bergantung pada kuasa Tuhan. Aku bergantung pada kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang menyempurnakan aku. Jangan biarkan iblis terus mendakwa kehidupan kita. Kita lihat selanjutnya. Dikatakan, waktu tengah malam. Kapan itu tengah malam? Saya khawatir tengah malam adalah hari-hari ini. Apa artinya tengah malam? Waktu Yesus sudah mau datang. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi. Itu sebabnya di akhir zaman ini ada kegerakan-kegerakan untuk kembali kepada Tuhan. Karena Alkitab bilang sebelum Kristus datang kembali, akan datangnya lapar dan haus. Lapar dan haus bukan karena makanan minuman, lapar dan haus karena apa? Kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini sudah terlalu banyak kompromi dengan dosa. Dunia ini sudah terlalu banyak hanya kenikmatan, kesenangan pribadi. Tapi ini waktunya kita mencari kebenaran. Kebenaran kadang-kala justru membuat kita tidak mengalami keuntungan. Kebenaran kadang-kala justru memaksa kita untuk hidup dalam kerugian. Tetapi Alkitab saya bilang, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Rugi karena kebenaran akan membuahkan kemenangan yang luar biasa. Tetapi keuntungan di dalam kompromi dengan dosa akan berakibat kehancuran yang menyakitkan. Karena sebagai hamba Allah dikatakan, waktu tengah malam, waktu akhir zaman. Saya khawatir adalah waktu akhir zaman itu, waktu tengah malam. Terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini waktunya gereja Tuhan bangkit. Ini waktunya siapapun kita menyadari Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang. Sudah kita nggak bisa main-main lagi. Ini bukan waktunya untuk main-main dengan dosa. Ini bukan waktunya untuk kompromi dengan dosa. Ini waktunya untuk bertobat.
Ini waktunya untuk melayani Tuhan. Ini waktunya untuk meninggalkan segala hal duniawi. Ini waktunya untuk menjadi suami yang baik. Ini waktunya untuk menjadi istri yang tunduk pada suami. Ini waktunya untuk orang tua berbalik kepada anak-anak saudara. Jangan menimbulkan sakit hati dari anak-anak saudara dan anak-anak muda. Ini waktunya untuk meninggalkan perzinahan, untuk meninggalkan kebiasaan lakukan hubungan seks sebelum nikah, untuk meninggalkan kebiasaan untuk minum mabuk dan judi, untuk meninggalkan kebiasaan segala perzinahan. Ini waktunya untuk mulai hormat pada orang tua, dekat sama Tuhan, berjalan kesucian dan berjalan tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi hidup seturut firman Tuhan. Maka apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Kita lihat selanjutnya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Lalu perhatikan baik, membereskan pelita mereka. Mereka sadar, wah ini hubungan dengan Tuhan harus dibereskan. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Nah ini yang saya mau bilang. Hidup dalam kebijaksanaan awalnya susah, tapi ujungnya penuh dengan kemuliaan. Tapi hidup dalam kebodohan awalnya kelihatannya nikmat, tetapi selanjutnya akan berhadapan dengan kehancuran. Jadi orang bijaksana terbalik. Awalnya berat, awalnya penuh dengan tantangan, tapi ujungnya penuh kemuliaan. Tetapi orang-orang bodoh sebaliknya awalnya nikmat, tapi ujung-ujungnya berakibat kehancuran. Karena sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, jangan bodoh. Mungkin saudara pikir, oh it's okay, minum mabuk, judi, it's okay, kawin cerai, it's okay. Yang penting kan saya nggak ngerugin orang. Saudara pikir nggak ngerugin orang. Tetapi apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Kau tabur hawa nafsu daging, kau akan tuai kehancuran. Tapi kau tabur kasih, kau tabur pertobatan, kau tabur kehendak Tuhan, kau tabur kesucian, maka kau akan tuai berkat anugerah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Makanya saya perhatikan begini, bahwa dalam menantikan kedatangan Kristus kembali, ada gadis-gadis bodoh, ada gadis-gadis bijaksana. Ada kita di gereja tapi bodoh. Ada kita di gereja tetapi maki istri jalan terus. Ada kita di gereja tapi kalau ada masalah udah kita cerai aja. Iya kan? Padahal Alkitab udah bilang Allah benci perceraian. Kita kadang kala bodoh karena kita merasa istri kita nggak memperhatikan, istri saya tidak menghargai saya. Ada perempuan lain yang menghargai saya. Mungkin itu dikirim Tuhan. Apa dikirim Tuhan? Setan yang kirim. Karena iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Pak, jangan mau tertipu. Ini waktunya Bapak menyadari, saya tidak mau jadi gadis-gadis yang bodoh. Saya mau jadi orang percaya yang hidup dalam kebijaksanaan, kemuliaan, dan kuasa Tuhan. Haleluya. Jadi pada dasarnya setiap orang tidak ingin dan tidak suka disebut bodoh. Namun selalu saya bilang, bodoh bukan keadaan, tapi bodoh adalah sebuah pilihan. Makanya saya catat beberapa hal. Satu misalnya, bodoh bukan kutuk. Jadi jangan bilang, oh saya memang bodoh pendeta karena saya hidup dalam kutuk. No, bodoh bukan kutuk. Tetapi karena kita hidup bodoh, kita bisa hidup di dalam kutuk. Jadi bodoh bukan keadaan, bodoh juga bukan kutuk, dan bodoh bukan takdir atau nasib. Jangan bilang, ya saya memang ditakdirkan sebagai orang bodoh, memang nasib saya begini. No. Kita bisa bangkit dan belajar. Kita bisa bangkit dan mendengar suara Tuhan. Makanya Alkitab bilang, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Pintar itu ada sekolahnya. Tapi hikmat dan bijaksana itu berhubungan dengan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, firman Tuhan. Jadi orang-orang yang bergaul dengan firman Tuhan, orang-orang yang bergaul dengan doa, orang-orang yang bergaul dengan ibadah, orang-orang yang bergaul dengan tuntunan Roh Kudus, maka hari demi hari akan bertambah hikmat, akan bertambah kebijaksanaan. Mungkin kau bukan sekolah tinggi, dan kau berkata, saya bukan orang kaya pendeta, saya nggak bisa sekolah tinggi. Tapi kau bisa bergaul dengan Tuhan kan? Engkau bisa rajin berdoa kan? Kau bisa rajin baca Alkitab kan? Dengan kau bergaul dengan Tuhan, kau rajin baca Alkitab, kau rajin berdoa, maka Tuhan akan memberikan hikmat dan akal budi. Sehingga kau bisa mendidik anak-anakmu dengan betul. Engkau bisa menjalani hari depanmu dengan cemerlang. Dan engkau bisa membangun karirmu dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Karena saya pelajari, yang pertama, bodoh bukan keadaan. Yang kedua, bodoh bukan kutuk. Yang ketiga, bodoh bukan takdir atau nasib. Dan yang keempat, bodoh juga bukan akibat kelemahan dan kekurangan. No. Orang gagal bukan karena kekurangan dan kelemahannya. Orang gagal karena tidak menyadari kelebihan yang ada padanya. Orang gagal karena terlalu pasrah pada kelemahan dan kekurangannya. Tahukah saudara, orang-orang sukses juga ada kekurangan dan ada kelemahan. Tapi dia tidak mau bodoh. Dia tidak mau terjajah oleh kekurangan dan kelemahan. Dia mau bangkit, dia mau terobos kekurangan dan kelemahan. Sampai dia lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karena itu kesimpulan saya jelas. Kebodohan bukan keadaan, tetapi pilihan yang kita ambil. Sebagai hamba Allah dalam program Melangkah Pasti dari Alor ini, dari Pantai Sebanjar ini, ingat, saya ingin rindu mengingatkan buat siap saudara, jangan bodoh. Mungkin saudara berkata, iya tapi saya tidak ingin disebut bodoh. Betul, kita tidak ingin disebut bodoh, tapi kita memilih kehidupan bodoh. Nah, saya pelajari mengapa seorang dapat memilih untuk kehidupan yang bodoh. Yang pertama, karena jauh dari Tuhan.
Makanya Daud bilang, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Karena kalau kita menjauh dari Tuhan, otomatis kita buat tindakan-tindakan yang bodoh. Kita nekat lah, kita masa bodoh lah, kita bertindak ceroboh lah, kita kompromi dengan dosa lah, kita halalkan segala cara. Karena waktu kita jauh dari Tuhan, maka roh kita dikendalikan oleh hawa nafsu daging. Roh kita dikendalikan oleh kesenangan dunia. Tapi waktu kita mendekat kepada Tuhan, roh kita dikendalikan oleh roh Allah. Jadi yang pertama, kenapa kita memiliki kehidupan yang bodoh? Karena kita jauh dari Tuhan. Yang kedua, karena hal-hal material dan kedagingan menjadi dasar utama penentuan keputusan kita. Waduh, saudaraku, kalau hal-hal daging, hawa nafsu dunia, hal-hal materi jadi penentu keputusan kita, wah rusak hidup ini. Ya kan, ada banyak orang nikah cuman mikir ini orang kaya nggak, masa bodoh deh apa yang terjadi, yang penting kaya. Waduh, ada banyak orang hari-hari ini pokoknya jadi koruptor. Kenapa? Ya habis gimana pendeta, saya butuh uang pendeta. Kalau terlalu jujur, bersih, habis dong pendeta, miskin, menderita, sengsara pendeta. Ini yang saya mau bilang. Kalau uang telah menjadi Tuhan kita, maka kita adalah hamba yang bodoh. Karena kita menjadi hamba uang, saudara-saudara. Tapi kalau Tuhan yang menjadi Allah kita, Tuhan yang menjadi Raja kita, maka kebajikan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Yang ketiga, karena terpengaruh dengan suasana emosi diri serta terpengaruh bujukan negatif orang lain. Ya, saudaraku, kalau kita bertindak semuanya berdasarkan emosi, lalu hawa nafsu dunia, lalu bujukan-bujukan dunia ini, wah kita ngambil keputusan-keputusan yang bodoh dalam hidup ini. Makanya ada banyak orang sengsara bukan karena kutuk, ada banyak orang sengsara bukan karena serangan setan, ada banyak orang sengsara karena terlalu emosional. Orang-orang emosi kadang-kadang nggak bisa mengendalikan otaknya, nggak bisa mengendalikan perkataannya, nggak bisa mengendalikan hatinya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan firman Tuhan mengajar kepada kita, kuasai diri, jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita belajar mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, berani berkata tidak pada suasana emosi diri, belajar sabar, belajar bertekun, belajar berserah kepada Tuhan, maka kasihnya, anugerahnya, berkatnya tercurah. Dan yang keempat, karena tidak berpikir panjang dan luas. Ada banyak orang terlalu berpikir pendek dalam hidupnya. Yang penting ini menyenangkan, yang penting ini enak, yang penting menguntungkan. Makanya Alkitab bilang, segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Karena sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, mari berpikir luas, mari berpikir panjang. Sebelum kita bertindak, kita pikir dulu, ini menyenangkan hati Tuhan nggak? Ini berkenan kepada Tuhan nggak? Ini meluaskan kerajaan Allah nggak? Ini jadi berkat buat orang lain nggak? Karena hidup Kristen prinsipnya sederhana. Saya tidak boleh merugikan orang, saya tidak boleh menyusahkan orang. Saya harus jadi berkat, saya harus membawa damai, saya harus menyatakan kasih sorga, haleluya. Nah pertanyaan saya kemudian, siapa orang bodoh itu? Yang pertama, orang bodoh adalah orang yang cepat menyerah dan putus asa. Makin kita cepat menyerah, makin kita putus asa dan makin kita cepat menyerah, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bodoh. Orang yang cepat menyerah dan putus asa, dia orang bodoh. Asal saja kita mau berjuang, asal saja kita mau beriman, asal saja kita mau melangkah, asal saja kita mau berharap kepada Tuhan, pasti ada pertolongan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, siapa orang bodoh? Orang yang menyimpan dendam dan sakit hati. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan sakit hati. Alkitab sampai berkata, karena dendam dan sakit hati mengeringlah tubuhku dan hilanglah semangatku. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang dikasih Tuhan bukan orang-orang yang tidak pernah disakiti, tapi orang yang tidak pernah menendam, orang yang tidak pernah menyimpan kepahitan, orang yang tidak pernah menyimpan sakit hati. Tiga, orang yang percaya dukun, paranormal, dan kuasa-kuasa kegelapan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dukun, paranormal, dan kuasa-kuasa kegelapan hanya akan menyeret kita pada dua hal. Satu, kesengsaraan. Dua, pada neraka. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang, bodoh kalau kita terseret pada dukun, kuasa kegelapan. Hari ini saatnya kita berkata, dalam nama Yesus, saya tinggalkan dukun, paranormal, dan kuasa kegelapan serta ramal-ramal nasib. Saya mau memandang kepada Tuhan dan yakin akan janjinya yang luar biasa. Yang keempat, siapa orang bodoh? Orang yang hidup munafik, mendengar firman namun tidak melakukannya. Bukankah Alkitab bilang, orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang bodoh. Tapi orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia sama seperti orang yang bijaksana, membangun rumah di atas dasar batu karang, sehingga waktu ada badai, tetap kuat teguh karena Tuhan menjadi pembelanya. Haleluya. Yang kelima, siapa orang bodoh? Orang bodoh orang yang membiarkan hidupnya dikuasai dan ditaklukkan oleh dosa. Saudaraku, setan ingin sekali menaklukkan kita dari dalam dosa. Karena kalau kita hidup dalam dosa, kita nggak punya kuasa. Kalau kita hidup dalam dosa, kita dapat dipermainkan setan. Kalau kita hidup dalam dosa, kita menuju neraka. Kalau kita hidup dalam dosa, kita nggak punya damai sejahtera di hati. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar, yang menjadi jurang penghambat kamu dengan Allahmu, yaitu segala dosamu. Bebaskan diri dari dosa. Darah Yesus mengampuni dan menyucikan kita, maka kita hidup dalam anugerah yang sempurna. Yang keenam, siapa orang bodoh? Orang yang bicara seenaknya, tanpa mikir, tanpa berpikir panjang, dan tanpa mau memahami perasaan orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mulut kita jangan mau dipakai setan.
Ada banyak istri mulutnya dipakai setan, ada banyak suami mulutnya dipakai setan, ada banyak mertua mulutnya dipakai setan. Karena mulutnya menyakitkan, mulutnya mengumpat, mulutnya memaki. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mulut itu dipakai Tuhan untuk dua hal. Satu, untuk membawa damai. Dua, untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah mulut kita ini senantiasa dipakai oleh Tuhan. Karena Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Dan yang ketujuh yang terakhir saya pelajari, siapa orang bodoh? Orang yang mengambil keputusan tanpa memahami kehendak Tuhan. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara. Setiap kita harus mengambil keputusan. Karena life is about decision. Hidup ini soal keputusan. Tapi sebelum kita mengambil keputusan, pastikan kita berdoa. Pastikan kita pekakan suara Tuhan. Pastikan kita melangkah di jalan Tuhan. Maka apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Di layar televisi Bapak Ibu sudah sekalian ada nomor telepon. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena kami rindu menjadi sahabat doa yang menuntun saudara pada terang kasih, anugerah, berkat dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan dari Pantai Sebanjar yang ada di Kabupaten Alor, yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, ketika saya memandang Pulau Keva, pulau kecil di sana, lalu di belakang saya ada Pulau Pura dengan gunungnya yang indah, saudara-saudara. Dan di depan saya juga ada Pulau Alor, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari sini saya juga mau berdoa buat saudara. Saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang berbeban berat, saudara-saudara yang dalam pergumulan. Atau mungkin hari ini sudah berkata, aduh pendeta, saya jangan-jangan adalah orang yang bodoh itu. Karena saya jauh dari Tuhan, saya suka nekat dalam hidup saya suka mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Saya mudah tertarik dengan ramal-ramal nasib. Taruh tangan kanan saudara di dada. Izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang dalam pergumulan, hamba berdoa untuk setiap mereka yang dikuasai oleh kebodohan dunia ini. Dalam nama Yesus, lepaskan ikatan setan, lepaskan sakit penyakit, lepaskan setiap pergumulan. Beri kami kekuatan, beri kami kebangkitan, beri kami iman untuk melihat anugerah kuasa dan kemuliaan Tuhan yang sempurna. Kami ucapkan berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemenangan, berkat, mujizat, kemuliaan boleh jadi. Di dalam nama Yesus, kuasa kemuliaan Tuhan kiranya dicurahkan. Haleluya. Amin. 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 Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, buang segala kebodohan, berjalan dalam hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Doa saya menyertai dari Pantai Sebanjar yang ada di Alor NTT ini. Saya kembali mengingatkan buat setiap saudara, mari kita melangkah dalam kepastian. Dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Haleluya.